Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berhadir di majelis yang mulia ini. Semoga Allah turunkan keberkahan buat kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu tersebut menjadi sebab di antara sebab Allah Azza wa Jal mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Al-Firdaus Al-A'la. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tema kita, yaitu tentang akidah atau tauhid, yang hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebelum kita membahas tentang iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita mengingatkan kepada kita semua tentang pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, di mana kita mempelajari tentang rukun iman, di mana rukun iman sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab atas pertanyaan Jibril alaihi salatu wassalam, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi," engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah Azza wa Jal, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah Azza wa Jal, wa tu'mina bil yaumil akhir, kemudian beriman kepada yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar atau takdir Allah Azza wa Jal yang baik maupun yang buruknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di hadis yang mulia ini bahwa rukun iman itu dia berdiri di atas 6 pondasinya yang kita kenal dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan iman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Azza wa Jal, dan beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang baik maupun yang buruk. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dari rukun iman ini, yaitu an tu'mina billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, membahas tentang atau mempelajari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat penting, karena dia adalah rukun iman yang sangat terpenting dari iman-iman yang lainnya. Oleh karenanya kewajiban bagi kita, saudara dan saudari sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk mempelajari tentang ilmu kita, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang iman, kita sudah diingatkan oleh para ulama kita bahwa iman itu adalah tasdiq bil qalb, meyakini dengan hati kita, wa nutqu bil lisan, kemudian kita ucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, kemudian kita amalkan dengan seluruh anggota-anggota tubuh kita. Dan iman itu
akan bertambah bitta'ah, yazidu bitta'ah akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan keimanan itu akan berkurang dengan kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini definisi iman. Adapun maksud dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, apa itu maksudnya? Makna iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meyakini dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Azza wa Jalla annahu huwa rabbul alamin. Allah Azza wa Jalla dialah Rabb semesta alam ini. Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk. Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla dialah mudabbir kulli syai', yang mengatur segala sesuatunya. Dan Allah Azza wa Jalla kita meyakini dengan sebenar-benar keyakinan tanpa ada keraguan, Allah Azza wa Jalla dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah, karena tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan rasa cinta kita beribadah kepadanya, dengan rasa berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa takut apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu azabnya. Kemudian kita meyakini dengan sesungguh-sungguhnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi, tanpa kita memalingkan sedikit pun dari makna yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan juga tidak boleh kita menolak sebagian atau menolak secara keseluruhan. Dan juga tidak boleh kita bitakyif dengan mengatakan bagaimana. Dan juga tidak boleh kita bitamthil, yaitu menyerupai nama dan sifat-sifat Allah dengan nama makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan inilah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kita ketahui sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarhu Al-Aqidah Al-Wasatiyah, beliau menjelaskan bahwa beriman kepada Allah Azza wa Jalla harus mencakup 4 hal di dalamnya. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla harus mencakup di dalamnya 4 perkara. Pertama, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, cakupan yang pertama adalah beriman kepada adanya Allah. Meyakini Allah Azza wa Jalla itu ada. Ini adalah cakupan yang pertama. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur segala alam ini, dialah Allah Azza wa Jalla. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam ini, menghidupkan, mematikan dan mengatur segala alam semesta ini. Kemudian cakupan yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, karena kita dilarang untuk menyerahkan seluruh peribadatan kecuali hanya kita serahkan, hanya kita tetapkan dan kita peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah tauhid uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggalkan seluruh sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian cakupan yang keempat
yaitu beriman kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka keempat ini adalah salah satu perkara yang kita dengan empat perkara ini untuk kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan dalam kitabnya Syarhul Aqidah Al-Wasatiyah, maka seorang mukmin saat ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkanlah empat perkara ini. Beriman kepada adanya Allah, yaitu meyakini Allah itu ada. Dan yang kedua, bahwa kita beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk memahami dari empat perkara cakupan ini yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan empat perkara ini. Yang pertama, apa maksud kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini dengan hati, dengan sungguh-sungguh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Azza wa Jalla yang kita sembah, yang Allah menciptakan segala ini sesuatunya, Allah itu ada. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meyakini Allah itu ada, bahwa keberadaan Allah Azza wa Jalla dapat kita ketahui dengan fitrah, dengan akal, dengan syariat, dan dengan al-his, yaitu panca indera. Maka dengan empat hal ini kita bisa mengetahui keberadaan dan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala semestinya. Dan salah satu di antaranya adalah dengan fitrah. Karena fitrah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah, dan fitrah manusia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita belajar terlebih dahulu, fitrah manusia itu meyakini dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang fima akhrajahu al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah manusia itu dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah, yaitu fitrahnya dia meyakini Allah itu ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis setelahnya, fa abawahu yuhawwidanihi, sedangkan kedua orang tuanya dia yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, kemudian kedua orang tuanya atau dia menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau dia jadikan orang tua itu menjadikan anaknya menjadi orang Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan an yusallimanihi, untuk menjadikan dia Islam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan fitrah manusia. Ketika Allah lahirkan, ciptakan manusia, itu fitrahnya meyakini Allah itu ada. Ini secara fitrah. Sedangkan secara akal, juga manusia secara akal, jika kita memikirkan alam semesta ini, kita lihat alam semesta ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan alam semesta ini dengan seindah-indahnya. Bahkan kalau kita memikirkan dan kita melihat, kita tadaburi, pasti kita akan dapatkan semuanya itu berjalan dengan keteraturan dan keindahan yang sangat menakjubkan. Dan mustahil sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil jika alam semesta ini yang Allah ciptakan dan kemudian berjalan sesuai dengan keteraturan dan keindahan yang sangat menakjubkan, jika tidak ada yang mengatur dan tidak menjadikan itu indah.
akal sehat manusia pasti tidak akan menerima jika ada yang mengatakan bahwa alam semesta itu semuanya berjalan di atas sesuai dengan kehendaknya sendiri masing-masing. Dan akal manusia pasti tidak akan menerimanya. Karena apa? Karena alam semesta ini dari sesuatu yang tidak ada. Dia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada dia bisa berjalan sesuai dengan aturannya masing-masing. Dan akal manusia pasti tidak akan menerimanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akal sehat akan mengatakan bahwa sudah pasti alam semesta ini yang dia berjalan sesuai dengan aturan, dan kita lihat sangat menakjubkan dengan keindahan-keindahannya. Sudah pasti ada pihak lain yang mengatur dan yang menciptakan itu semua. Dan tahukah Anda yang menciptakan dan yang mengatur dan juga yang menjadikan itu indah semuanya, dia lain tak bukan, dialah zat yang Maha Esa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini adalah secara akal kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian bisyara, secara syariat, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syariat ini kita bisa meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya? Kitab-kitabnya. Dan kita membaca kitab-kitab tersebut dan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sering membaca bahwa Al-Quran menjelaskan dan menghabarkan kepada kita semua tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum yang mengatur alam semesta ini, bahkan hukum-hukum yang mengatur tentang kemaslahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan dan utus itu Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita semua. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anillah, tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa syariat juga menunjukkan bahwa meyakini Allah itu ada. Dan yang keempat, salah satu di antara sarana syariat selain kita melihat Allah turunkan kitab-kitabnya dan Allah utus rasul-rasulnya, juga kita lihat, bukankah Allah Subhanahu wa taala turunkan atau berikan mukjizat kepada para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, kepada nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Dan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Nabi Musa membelah laut itu dengan tongkatnya, dan kita nampak bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dan ini menunjukkan yang mendatangkan mukjizat itu lain tak bukan, dialah Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan syariat Allah. Dan kemudian yang keempat, jadi meyakini Allah itu ada dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengetahui dengan fitrah, kemudian akal, kemudian syariat, dan yang keempat adalah al-his, yaitu panca indera. Panca indera, dan salah satu di antara panca indera yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada kita adalah mata, kemudian telinga, dan kita hingga detik ini kita mendengar dan bahkan menyaksikan di mana Allah Subhanahu wa taala mengistijabahkan doa-doa dan permohonan dan permintaan orang-orang yang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita mendengar itu. Allah mengistijabahkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contoh dikisahkan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, mengisahkan Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa Nuhan idnada min qabl, ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan fastajabna lahu, dan kami perkenankan doanya. Dan ini menunjukkan Allah itu ada, karena Allah
mengabulkan dan istijabahkan orang-orang yang berdoa kepadanya, dan hingga saat ini dan detik ini. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis lima akhrajahu Al-Bukhari an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW ketika didatangi oleh orang Arab Badui, ketika ditanya oleh Nabi SAW bahwa mereka dalam keadaan panceklik, kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian awan itu gelap, dan kemudian kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian keadaan awan itu gelap dan Nabi belum turun mimbar. Kemudian Anas mengatakan, aku melihat hujan air hujan telah membasahi jenggot Nabi SAW. Ini artinya Allah istijabahkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengetahui tentang keberadaan Allah, dan Allah itu ada dengan 4 perkara ini sebagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitabnya Syarh Aqidah Al-Wasithiyah. Wallahu taala alam. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita mencakup 4 perkara. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan kemudian yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita semua bahwa seorang mukmin dan mukminah meyakini bahwasanya ifradullahi ta'ala biaf'alihi, kita mengisahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala alam itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mensekutukan di dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala alam ini mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan bentuk di antara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh manusia meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang meyakini akan rububiyah Allah kecuali orang yang sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Orang Yahudi, orang kufar meyakini ketika Allah mengisahkan dalam surah firman, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah merupakan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seorang hamba Allah ifradullahi ta'ala bi'af'alil ibad, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala perbuatan-perbuatan hambanya. Maksudnya apa? Meyakini bahwa seluruh peribadatan-peribadatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya seperti salat, zakat, puasa, khauf, raza, zikir, doa, tawakal, dan seluruhnya itu semua diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid uluhiyah atau beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah kita meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, dan kita isbatkan hanya semua bentuk-bentuk ibadah, macam-macam ibadah itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti salat, khauf, dan seterusnya. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, zat yang esa. La ilaha illahu, dan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali dan tidak ada sesuatu yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Huwar Rahmanur Rahim. Dialah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah cakupan yang ketiga. Dan yang keempat, sahabat akademik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Cakupan yang keempat adalah beriman dengan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maksudnya seorang mukmin meyakini dan menetapkan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi.
dan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha indah dan yang tinggi itu sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan nabinya sallallahu alaihi wasallam tetapkan dan sebutkan dan jelaskan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam bighairi tahrif, tanpa kita memalingkan sedikit makna apapun darinya. Wala ta'til, bahkan tidak boleh kita menolak atau salah satu bagian atau menolak keseluruhan, tidak boleh. Atau kita takyif, kita mengatakan bagaimana istiwa Allah dan bagaimana tangan Allah, tidak boleh seperti itu. Dan yang keempat adalah bighairi tamtsil, tanpa kita menyamahkan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan inilah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah, inilah cakupan 4 hal ini yang harus kita fahami. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datangkanlah 4 hal ini, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan kita sudah mengetahui bahwasanya mengetahui Allah itu ada dengan fitrah, dengan akal, dengan syariat ini, al-his dan panca indera, sudah kita jelaskan. Dan yang kedua adalah cakupan yang kedua adalah beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan 4 hal ini di dalam kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik agar kita mudah untuk melaksanakan aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.